Sampurasun, selamat pagi. Saya Sardik Rika Replika Sregar dari Poplat 10 Sesmimen 65 Gelombang 2. Kami hari ini berada di Polresta Bandung dalam rangka pengamatan lapangan OHA dan ES kegiatan manajemen course level 3. Kami berterima kasih Jenderal dan para rombongan telah memilih Polresta Bandung untuk melaksanakan pelatihan. Hari ini tentunya nanti dari rekan-rekan Sesmimen kita menghadirkan para narasumber. Silakan nanti bisa digali hal-hal apa yang dibutuhkan. Pada kesempatan pagi hari ini, pertama-tama kami akan menyampaikan sambutan Bapak Kasesbing pada acara atau kegiatan pengamatan lapangan manajemen training course level 3 beserta didik Sesmimen Polri IKREK ke-65 gelombang kedua tahun anggaran 2025 dengan tema yang dianggap terkait dengan penanganan perbuatan melanggar hukum oleh anggota Polri dan ekstra Polri. Kami ingin menanyakan terkait dengan kiat-kiat Bapak sebagai Kapolresta Bandung dalam rangka memelihara Kamtipmas, apa saja mungkin yang atau inovasi maupun program unggulan yang dimiliki Polres serta bentuk-bentuk pembinaan kepada anggota sehingga anggota dapat memberikan pelayanan lebih profesional kepada masyarakat wilayah hukum Polresta Bandung. Baik, jadi gini. Jadi ketika kita mendapat TR sebagai Kapolres, tentunya langkah pertama adalah bagaimana kita mampu menganalisis terhadap dinamika yang terjadi di Polres tersebut. Apa yang kita analisis? Internal dan eksternal. Nah, ketika kita mengetahui peluang, kendala, kekuatan, kelemahan, nanti kita akan mengambil langkah-langkah bagaimana melakukan mitigasi. Kita punya pola-pola kepolisian seperti preemptif, preventif, represif. Nah, berangkat dari situ, setelah kita mengetahui kondisi atau postur Polri atau postur Polres kita itu, nah, kita mengetahui postur Kamtipmas di kawasan tersebut. Tadi itu mitigasi apa yang kita lakukan? Tentunya semua tetap mengacu kepada program-program dari Mabes Polri, Mabes Polda. Kita yang mengimplementasikan, ya, menjabarkan secara presisi. Nah, setelah kita menganalisis, nanti akan muncul itu program prioritas apa yang harus kita laksanakan. Misalnya, ternyata di suatu daerah itu yang menonjol adalah geng motor. Nah, kita cek bagaimana selama ini mitigasinya, bagaimana selama ini pola penanganannya, baik preemptif, preventif, atau represif. Kalau dinilai belum maksimal, maka dioptimalkan. Ya. Kemudian untuk internal, bagaimana kita bisa meyakinkan anggota itu kerja secara maksimal. Kalau saya selalu berbicara hak dan kewajiban. Semua yang menjadi haknya anggota, contohnya anggaran, ya, harus transparan. Harus kita sampaikan kepada anggota, anggaran dari negara untuk kamu semua harus nyampe kepada kamu. BBM harus nyampe. Harus transparan. Itu haknya mereka. Setelah itu kewajibannya, mana kewajibanmu. Jadi kita nggak ada beban. Itu untuk membangun agar anggota itu termotivasi, ya. Jangan kita menyuruh banyak kerjaan tapi anggarannya dipotong. Nah, itu nggak bagus dan akan menjadi masalah. Itu membangun. Kemudian bagaimana kita membuat inovasi. Membuat inovasi itu jangan mulu-mulu. Kalau Kapolres sebelumnya sudah punya inovasi yang familiar di masyarakat, udah teruskan saja, ya. Kita nggak usah, ini kan Kapolres lama, nggak usah alergi. Kalau itu bagus,
Tapi juga membuat inovasi harus sesuai dengan perkembangan dinamika yang ada. Contoh hari ini yang pasti kita harus responsif di media sosial, responsif ke TKP, adaptif terhadap semua perkembangan yang terjadi yang kita tidak pernah bisa menghitung dan memprediksi secara presisi akan terjadi apa besok kan. Kemudian yang pastinya lagi ya menjadi polisi yang modern gitu. Nah, inovasi di sini yang saya lakukan yaitu tagline lapor Pak Kapolres. Apakah itu membangun aplikasi baru? Tidak. Saya paling alergi membangun aplikasi baru. Kenapa? Ya untuk apa? Biaya dan sebagainya. Maka saya memanfaatkan aplikasi yang sudah ada. WhatsApp. Kenapa WhatsApp? Hasil analisis saya berdasarkan data yang saya temukan bahwa hari ini 86,6% ini sudah data 2022 kalau nggak salah. Itu masyarakat kita itu menggunakan WhatsApp. Maka saya tinggal cukup membuat tagline lapor Pak Kapolres, nomor WhatsApp-nya ini gitu. Saya nggak membangun aplikasi-aplikasi yang baru. Nah, jadi tagline lapor Pak Kapolres. Ada blueprint-nya, ada SOP-nya, ada pelatihan kepada anggota, bagaimana pola penanganannya, itu harus jelas. Ya. Kita membuat tagline, membuat inovasi ketika nggak ada SOP-nya, nggak ada blueprint-nya, sama aja bohong. Nah, jadi, kenapa WhatsApp? Kita punya grup SD, grup SMP, grup SMA, grup ibadah, grup umroh, grup haji, grup arisan, grup kuliah, ya kan? Semua sekarang menggunakan WhatsApp. Maka itu bagi saya adalah sebuah kekuatan, peluang. Maka saya manfaatkan dengan membagi nomor WhatsApp ke masyarakat. Tapi jangan lupa juga kita punya 110 call center 110. Itu yang utama. Lapor Pak Kapolres sebagai pelapis. Kira-kira seperti itu. Siap. Izin satu lagi Pak. Saya tadi mendengar di Polresta Bandung ini ada namanya kegiatan 1 jam bersama Kapolres. Ya. Mungkin bisa disampaikan bentuknya seperti apa? Inovasi 1 jam bersama Kapolres itu lahir juga berdasarkan analisis data media sosial. Banyak masyarakat yang melapor ke saya secara pribadi dan banyak masyarakat yang ingin mengadu secara langsung. Pertanyaannya, kenapa nggak 110? Kenapa nggak WhatsApp lapor Pak Kapolres? Mungkin ada hal-hal yang mereka ingin sampaikan secara langsung kepada Kapolresnya. Sehingga saya membuka ruang komunikasi namanya 1 jam bersama Kapolres. Bagus ya, bagi saya ini sebuah trust, kepercayaan masyarakat kepada Polri. Buktinya begitu dibuka 1 hari yang mendaftar langsung 50 orang lebih gitu ya. Ya saya terima, saya layanin. Kemudian permasalahannya ya masing-masing ya. Ada yang memang ada permasalahan, ada yang sudah melapor sekian lama belum tuntas, ada yang sekedar hanya ingin mengajak berfoto saja, ada banyak juga gitu. Nah, itu salah satu cara kami Polresta Bandung ya lebih dekat kepada masyarakat ya, sehingga masyarakatnya itu merasa sekarang aku punya polisi ya gitu ya. Kami merasa diayomi ya. Itu program baru sebenarnya ya, 1 jam bersama Kapolres. Bagi saya Kapolres ini segitunya ya nggak apa-apa. Itulah pengabdian kita kepada masyarakat. Waktu kita untuk masyarakat kita luangkan 1 jam sekali ya, sehari 1 jam gitu kan, atau pas kita longgar kita kita undang mereka untuk datang ya, komunikasi itu akan ya suasananya akan lebih bagus. Siap. Ada lagi? Mohon izin Bapak, kami sebagai siswa tamu, terutama kami dari TNI Angkatan Darat, mohon izin. Untuk yang lalu-lalu kan kami melihat bahwa situasi dan kondisi waktu pas tahun 2005 sampai selanjutnya berbeda dengan tahun ini, di mana tahun-tahun seperti itu sinergitas TNI dan Polri ini agak ada bentrokan mungkin. Cuman semenjak dari Bapak ini sekarang bersama Dandim sudah lebih baik. Yang kami izin mengetahui
langkah-langkah Bapak supaya menjadi sinergitas seperti sekarang ini dengan sangat baik, terutama dalam TNI Polri dalam pemilihan Kamtipmas itu apa Pak? Jadi gini, kita pertama harus punya frame, punya pandangan bahwa kita institusi apapun hari ini, mau TNI, mau Polri, mau kejaksaan, mau swasta, mau pemerintah daerah, mau itu tokoh masyarakat, semua harus satu frame bahwa tujuan kita sama, adalah membangun peradaban yang lebih baik untuk Indonesia. Oleh karena itu kita nggak boleh ada embel-embel ego sektoral, bahwa keberlangsungan bangsa ini adalah tanggung jawab bersama. Sehingga kalau saya selama memimpin, saya nggak ada sekat dengan siapapun, dengan TNI, dengan instansi lain. Setiap saat ada kegiatan pasti kita ajak, pasti kita libatkan. Harapannya apa ya? Supaya kompak. Kita punya visi misi yang sama, visi misi bangsa Indonesia gitu kan, untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Jadi hari ini ya kalau saya katakan jauh lebih kondusif hubungan dengan TNI, ya karena saya turun di lapangan gitu. Dan saya nggak segan-segan menyapa semua anggota TNI, bukan hanya level pimpinan tapi level anggota juga saya selalu menyapa. Dan saya sering ketika saya kunjungan di wilayah itu selalu pasti menyapa teman-teman dari TNI. Ini terbukti ketika saya di Cimahi dulu ya. Kan Cimahi itu kan jumlah kesatuannya kan ya baik itu yang lembaga pendidikan dan itu kan ada 27 kesatuan TNI. Alhamdulillah sejauh ini hubungannya baik-baik saja. Tidak pernah ada satu kasus pun, alhamdulillah ya, yang zaman saya itu TNI Polri ribut itu nggak ada. Termasuk di sini alhamdulillah tidak ada satu case pun yang terjadi keributan antara TNI Polri. Kenapa? Saya sama Dandim kompak, lanut semua. Kita kompak itu bukan hanya di mulut, bukan hanya di kegiatan, tapi di hatinya juga gitu. Hatinya ini seirama gitu. Nah, sehingga nggak ada dusta, nggak ada apapun ya. Sehingga ketika di lapangan ya sama-sama enak gitu. Jadi itu hal penting ya. Saya mendatangi Kodim, Dandim mendatangi sini, Dandim upacara di sini, saya upacara di Kodim. Itu selalu saya lakukan di mana saya bertugas. Oke, cukup? Siap. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan. Kami doakan semoga Polresta Bandung ini tetap aman dan damai, dan semoga kepercayaan masyarakat terhadap Polresta Bandung itu semakin meningkat. Ya. Terima kasih ya. Jadi saya berpesan kepada adik-adik saya semua yang calon-calon pemimpin di masa depan, calon-calon Kapolres. Ketika nanti diberi kesempatan menjadi Kapolres, jadilah Kapolres yang bisa membangun peradaban yang lebih baik. Ya. Kalau judulnya membangun peradaban yang lebih baik, itu sudah semuanya. Berarti di dalamnya sudah menjadi pemimpin yang adaptif, pemimpin yang responsif, pemimpin yang transparan, pemimpin yang memiliki set of crisis, kepekaan yang luar biasa, kepekaan yang tinggi. Kemudian bawalah nanti organisasi kita, institusi kita ini menjadi institusi yang punya marwah, unggul ya, dan menjadi harapan masyarakat. Ketika masyarakat punya masalah, kita dijadikan rumah, dijadikan orang tua untuk berkeluh kesah, untuk mengadu, untuk memberikan solusi, untuk menyelesaikan permasalahan. Tidak mudah, tidak gampang, tapi satu, semua dari hati dan keikhlasan. Oke, Siap. Terima kasih, salam buat teman-teman. Semoga sukses selalu. Salam hormat untuk Pak Kasespim, Pak Kasespimen, dan para senior di sana. Semoga semuanya sehat dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih ya. Siap.